Emir memberitahu para muridnya bahwa istrinya sengaja menyembunyikan pernikahan karena ingin menjadi siswa biasa seperti mereka. Sementara itu Emir menyadari bahwa istrinya marah. Kemudian Emir memuji kecantikan Reyhan sambil mengatakan bahwa dia sangat cemburu. Keesokan harinya Reyhan dan Emir tidak merasa malu untuk menunjukkan cinta mereka di kampus. Namun salah satu siswi menyindir Reyhan soal nilai tinggi yang ia peroleh karena suaminya seorang dosen. Nigar memiliki tagihan hutang sebesar 32.000 lira karena membeli barang-barang mewah. Kemudian Nyonya Kafidan datang mengomel dan menghina suaminya karena malas-malasan dalam bekerja. Lalu Nigar pergi ke gudang untuk menangisi masalah hutang piutang dan hinaan Nyonya Kafidan. Kemudian Nigar mendengar percakapan Nyonya Kafidan yang berbohong kepada temannya bahwa dia tidak peduli pada harta keluarga Tarhun. Namun tak lama Nyonya Kafidan ketar-ketir karena cincin berliannya hilang lalu menyuruh para pelayan untuk mencarinya. Sementara itu Zeynep difitnah sebagai pencuri oleh Nyonya Kafidan karena membeli mainan baru. Zeynep pun sangat sedih melihat komedi putar itu dirusak oleh Nyonya Kafidan karena mainan itu untuk hadiah pernikahan Reyhan dan Emir. Kemudian Reyhan dan Emir mendengar tangisan dari kamar Zeynep sehingga mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi kepadanya. Emir pun segera mencari tahu permasalahan di rumah dengan bertanya pada Nigar. Kemudian Emir memarahi ibunya karena memfitnah Zeynep sehingga Emir memutuskan untuk mengirim ibunya ke rumah pertanian. Narin mencoba memberitahu Kemal tentang masa lalu mereka. Namun Yonca menyela pembicaraan Narin karena Kemal memiliki rapat penting. Sementara itu Kemal merasa aneh atas sikap istrinya yang tak antusias seperti dulu saat dia berbicara tentang Azerbaijan. Kemudian Narin pura-pura mengantuk karena mencoba menghindari pertanyaan Kemal. Namun Narin dan Kemal sama-sama tidak bisa tidur sehingga mereka pun bertukar cerita tentang masa kecilnya. Keesokan harinya Narin pergi ke perusahaan untuk menceritakan masa lalunya namun Kemal selalu sibuk. Kemudian Erhan muncul sehingga Narin meminta alasan mantan pacarnya bekerja di perusahaan suaminya. Lalu Erhan memberitahu Narin bahwa dia tidak berniat menyakitinya melainkan sedang membuktikan cinta Narin terhadapnya. Namun Narin menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan tidak ada perasaan lagi di antara mereka. Kemudian Narin pergi ke rumah Tarhun untuk memberitahu soal kecelakaan Oya. Namun pada saat Emir pergi Narin pun menceritakan masa lalunya dengan Erhan. Sementara itu Reyhan sangat terkejut karena Narin ternyata seorang dokter. Keesokan harinya Narin mendapat pesan teks dari Erhan bahwa dia tidak akan menyerah dalam memperjuangkan cinta mereka. Kemudian Kemal muncul sehingga Narin memutuskan untuk menceritakan masa lalunya namun Serie memanggil mereka untuk sarapan. Di kampus Reyhan tidak bisa konsentrasi karena memikirkan Emir sampai ditegur oleh Profesor Selim. Lalu Profesor Selim menyuruh Reyhan pergi dari kelas jika tidak ingin menyimak pelajaran sambil menegaskan bahwa dia memperlakukan para siswa sama tanpa hak istimewa seperti yang dilakukan oleh Emir. Kemudian Reyhan menceritakan apa yang dikatakan oleh dosen kepada suaminya sehingga Emir sangat kesal. Namun Reyhan mencoba menenangkan amarah Emir dengan mengajaknya pulang agar tidak memperpanjang masalah. Setibanya di rumah Reyhan lanjut belajar agar mendapat nilai bagus saat ujian nanti. Kemudian Reyhan meminta tolong pada suaminya agar membantunya dalam belajar. Namun Emir malah memuji kecantikan istrinya sehingga membuat Reyhan tersipu malu. Kemudian Emir menemukan sebuah kartu nama di antara barang-barang ayahnya yang mengarah kepada adik Reyhan. Emir pun segera menghubungi nomor yang terdapat dari kartu nama itu lalu terkejut mendengar fakta bahwa adik Reyhan masih hidup. Kemudian Emir berniat melanjutkan penyelidikan ayahnya yang tertunda dengan membayar 2 kali lipat pada pria itu untuk menemukan Gulsum. Sementara itu Reyhan datang ke perusahaan tanpa sepengetahuan Emir dan bersikeras agar suaminya membantunya untuk belajar.
Kemal mengajak seluruh keluarganya piknik ke tempat indah dan sejuk. Kemudian mereka menghabiskan waktu dengan bermain lompat tali dan bola. Namun Sehrie melemparkan bola itu ke tempat jauh sehingga Naren pergi untuk mengambilnya. Kemudian Naren terjatuh di pangkuan Kemal dan mengalami luka di lehernya. Setibanya di rumah, Kemal mencoba mengobati luka istrinya, namun Naren malah dibuat salah tingkah olehnya. Raihan sibuk mencari tugas kuliah yang hilang kemana-mana. Kemudian Zeynep datang membawa tugas Raihan yang telah hancur karena ulah dari mertuanya. Sementara itu Emir menyelamatkan tugas kuliah Raihan karena dia telah menyalinnya di komputer. Kemudian pada saat ujian berlangsung, Raihan selesai paling terakhir dari siswa yang lain. Profesor Selim pun langsung meninjau hasil ujian Raihan untuk memastikan bahwa nilai Raihan tidak dimanipulasi seperti pada mata pelajaran Emir. Namun Raihan tetap mendapat nilai tinggi sehingga ia berterima kasih kepada suaminya karena telah membantunya belajar. Kemudian Emir mendapat kabar tentang penyelidikan Gulsum sehingga ia segera pergi ke alamat rumahnya. Namun Gulsum mengusir Emir karena dia tidak ingin memiliki masalah dengan para tetangga yang selalu memfitnahnya. Kemudian Emir memberitahu Gulsum bahwa dia adalah adik dari istrinya. Namun Gulsum bersikeras mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga. Suna menjauh dari Tachi setelah mengetahui latar belakang kehidupannya. Sementara itu Tachi sangat khawatir karena Suna tak kunjung menjawab teleponnya sehingga memutuskan untuk pergi ke rumah Tarhun. Namun Suna meminta Melike untuk memberitahu Tachi bahwa dia tidak ada di rumah. Sementara itu Sefer menemukan dokumen yang berisi tentang hutang istrinya. Kemudian Sefer menginterogasi Nigar sampai menyadari bahwa dia telah mencuri cincin Nyonya Kafidan. Sefer pun mengembalikan cincin itu kepada Emir sambil meminta maaf atas perbuatan istrinya dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Sementara itu Emir tidak tahu harus berbuat apa sehingga meminta istrinya untuk membuat keputusan sebagai nyonya rumah. Kemudian Raihan memanggil Sefer dan Nigar ke kantor untuk meminta mereka tetap bekerja. Sementara itu Raihan berniat menyembunyikan masalah ini dari Nyonya Kafidan dan meminta Nigar untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya. Kemudian Raihan mengembalikan cincin itu kepada mertuanya sambil menyuruh Nyonya Kafidan untuk minta maaf pada Zeynep karena telah memfitnahnya. Sementara itu Raihan tiba-tiba mengingat adiknya atas semua masalah yang terjadi. Sementara itu Emir langsung pergi ke rumah Gulsum untuk mencari gelang yang diceritakan oleh Raihan. Namun Gulsum datang pada saat Emir sedang memotret gelang miliknya. Kemudian Emir mencoba meyakinkan Gulsum bahwa dia benar-benar adik dari istrinya. Namun Gulsum tetap menyangkal ucapan Emir sambil mengancam akan melaporkan Emir kepada polisi jika datang lagi ke rumahnya. Setibanya di rumah Emir menceritakan penyelidikan tentang adiknya kepada Raihan. Namun Raihan tidak percaya karena Gulsum telah mati sejak bertahun-tahun. Kemudian Emir menunjukkan foto gelang sehingga Raihan pun mengenali gelang itu milik adiknya. Erhan mencoba menjalin hubungan baik dengan Oya dan Kemal agar ia bisa mendekati Naren. Kemudian Naren mencari cara untuk menyingkirkan mantan pacarnya namun ia malah pingsan. Keesokan harinya Kemal mengelabui Naren agar bisa membawanya pergi ke rumah sakit. Kemudian Erhan mengambil kesempatan untuk mendekati Naren sampai Naren marah dan meninggalkan rumah sakit. Namun Naren mendapat masalah karena bertemu dengan perampok. Kemudian Erhan menyelamatkan Naren sampai tangannya terluka. Sementara itu Naren berlari memeluk Kemal sehingga Erhan menjadi sangat kesal. Raihan tidak tidur semalaman karena memikirkan adiknya yang masih hidup. Kemudian Emir menyuruh istrinya untuk istirahat dan berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu Nyonya Kafidan membantah kembalinya Gulsum karena ia yakin bahwa Gulsum telah mati dan menuduh gadis itu sebagai penipu yang mencoba masuk ke dalam hidup keluarga kaya raya. Kemudian Raihan dan Emir pergi ke rumah Gulsum untuk menjawab semua keraguan Raihan. Raihan pun sangat sedih melihat adiknya menjadi pemulung untuk bertahan hidup.
Kemudian Raihan mencoba memberanikan diri untuk menemui adiknya dengan badan gemetar. Sementara itu Gulsum menolak kedatangan Raihan, namun Raihan dengan sigap melihat tahi lalat di belakang rambutnya sehingga keraguannya terjawab bahwa gadis yang ditemukan oleh Emir adalah adiknya.